السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فرض علينا صيام رمضان فتحت به أبواب الخير والجنان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الرحمن، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الناس أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين وإلى جميع أمته إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat, mukminin mukminat, as-saimin was-saimat, hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan Bumi Mas yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa rahmati. Alhamdulillah, kita hari ini berada pada hari yang ke-10 Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa memanfaatkan kesempatan besar ini menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa, istiqamah di atas kebaikan, semakin mencintai kebenaran, dan juga menjaga ukhuwah di antara kita, dan semakin cinta dan rindu untuk berbagi kebaikan kepada sesama. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, dan kepada siapapun yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Ramadan mempunyai tujuan yang sangat besar agar orang-orang beriman yang melaksanakan puasa di bulan tersebut menjadi muttaqin, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ini merupakan satu tujuan yang begitu agung, yang sangat besar, bukan perkara main-main. Ini adalah perkara yang sangat serius. Wasiat menjadi orang yang bertakwa juga menjadi wasiat bagi orang-orang terdahulu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dan sesungguhnya kami telah mewasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana membawa nilai-nilai ketakwaan saat kita sedang menjalani ibadah puasa Ramadan? Sebagian orang mereka melakukan makan sahur atau bersahur, tapi sebagiannya terlena atau mengabaikan sholat subuh berjamaah. Sebagian pada saat berbuka puasa mereka tidak bergegas untuk segera melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid. Sebagian berpuasa tetapi masih melakukan dosa-dosa lisan, masih melakukan dosa-dosa dengan kedua tangan maupun dengan kedua kakinya, melangkah atau berbuat sesuatu yang tidak Allah sukai, sesuatu yang Allah justru murkai. Maka tentu saja akan sulit mencapai derajat takwa apabila ada pemisahan, dikotomi antara puasa dengan perilaku kita yang tidak mencerminkan sifat ketakwaan tersebut. Hadirin yang Allah muliakan, mari kita memahami semua kaum muslimin yang sedang melaksanakan puasa pada bulan ini, dan ini merupakan satu pemberian hadiah yang sangat luar biasa ketika pihak mulut semua kita, orang-orang Islam khususnya di negeri ini, berjumpa kembali
sampai usia kita yang saat sekarang ini sudah berapa kali, sudah puluhan ibadah puasa Ramadan Allah berikan kepada kita kesempatan yang luar biasa yang mungkin tidak bisa lagi kita temukan pada tahun-tahun yang akan datang. Dan barangkali orang-orang yang sudah diwafatkan sangat ingin dan rindu berjumpa dengan bulan Ramadan, sebagaimana Allah berikan kesempatan kepada kita yang masih hidup berjumpa dengan bulan ini. Maka janganlah kita menyia-nyiakan waktu luang, kesempatan yang Allah berikan untuk beramal soleh, untuk meningkatkan, menambah amal kebaikan kita, sehingga ketakwaan yang menjadi tujuan utama dari puasa Ramadan bisa kita raih, bisa kita capai, membentuk pribadi kita menjadi ibadullah dan muttaqin. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka jangan ada lagi pemisahan antara puasa yang artinya melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah-ibadah wajib lainnya. Sahur sunnah, berbuka puasa sunnah sangat dianjurkan. Tasahharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah karena di dalamnya terdapat berkah bagi orang yang bersahur. Orang yang bersahur akan diberikan kekuatan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah lainnya di siang harinya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk meninggalkan segala perkara yang diharamkan. Diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan berbagai macam kebaikan kepada orang lain. Ini berkah daripada sahur. Oleh sebab itu kita mesti memahami, agar kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, mesti kita berpedoman kepada bagaimana sahurnya Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW mengatakan, la yazalun nas bi khairin ma'addal fitra wa akhir sahur. Orang-orang yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan senantiasa dilimpahkan kebaikan oleh Allah kalau mereka itu mengakhirkan waktu sahur dan menyegerakan waktu berbuka. Maka antara sholat subuh dengan mengakhirkan waktu sahur ini pas. Diharapkan setelah orang itu makan sahur, ketika waktunya diakhirkan atau menjelang fajar shadiq, dia bisa bergegas melangkah ke masjid sholat subuh berjamaah. Kalau seandainya jam 3 dia sahur, paling lama orang itu butuh makan setengah jam, masih ada setengah 4 lagi, bahkan masih ada 1,5 jam untuk sholat subuh. Apa yang dia lakukan? Kemungkinan dia tidur lagi, kemungkinan besar, atau kemungkinan lain kan, Pak? Nah, jadi hikmah antara mengakhirkan waktu sahur hilang kalau sudah seperti ini caranya. Maka mesti dipahami kenapa Nabi SAW menyuruh kita untuk mengakhirkan waktu sahur, supaya kita berpikir masih ada kewajiban, bahkan ada kewajiban. Bukan masih ada kewajiban, karena kalau masih ada kewajiban berarti sahur itu wajib. Sahur itu sunnah yang sangat ditekankan, bahkan merupakan perbedaan antara puasanya ahlul kitab dengan puasanya umat Nabi Muhammad SAW. Itu terletak pada sahur ini. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, faslun ma baina siyamina wa qiyamina akalatus sahur. Bahwa perbedaan antara puasanya ahlul kitab Yahudi Nasrani dengan puasanya umat ini, umat Nabi Muhammad SAW, terletak pada makan sahur. Sangat ditekankan sekali. Akan tetapi
Bagaimanapun tingkat sesuatu itu sunnah, amalan atau ibadah itu sunnah, tidak akan pernah bisa mengalahkan yang wajib, apalagi sholat subuh. Sedangkan sholat sunnah qabliyah subuh saja khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dengan seluruh isinya yang sangat diinginkan menjadi ambisi setiap manusia. Maka bagaimana mungkin seorang muslim yang mempunyai tujuan meraih kehidupan, keselamatan dari api neraka di hari kiamat nanti, kemudian justru menunda-nunda atau mengabaikan atau meremehkan, menyepelekan, menganggap kecil sholat subuh berjamaah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Kalau kau telah selesai dari suatu perkara, telah selesai melaksanakan suatu ibadah, maka segera laksanakan ibadah lain yang masih menunggu untuk kau selesaikan. Sahur adalah ibadah. Kalau kita menunda, maka disitulah kita bisa memahami apa tujuan, maksud Nabi SAW memerintahkan kita mengakhirkan waktu bersama, supaya kita bergegas. Dengan demikian tidak ada lagi pemisahan antara satu amalan dengan amalan lainnya. Justru ya, puasa itu memberikan pembelajaran kepada orang beriman untuk semakin memupuk imannya, untuk semakin adanya peningkatan produktivitas ibadah. Kalau di luar Ramadan kita kan tidak puasa, kita mungkin sholat maghrib, sholat subuh secara umum di jamaah di masyarakat, sholat subuh, sholat isya dan sebagainya. Tapi begitu puasa tiba, ada ibadah puasa di situ. Ramadan tiba, ada ibadah puasa di situ. Dan Allah memberikan motivasi. Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita melalui berbagai macam keutamaan pahala-pahala besar. Dibuka pintu-pintu langit, pintu-pintu surga, tutup pintu neraka, diikat syaitan. Di dalamnya Al-Quran diturunkan, di dalamnya ada 1 malam yang baik daripada 1000 bulan dan seterusnya. Itu kan dalam rangka memotivasi orang beriman yang sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan agar mereka makin meningkatkan produktivitas ibadah pada bulan tersebut, bukan justru terjadi dikotomi sahur tapi sholat subuh enggak misalnya, atau sholat subuh malas-malasan, sholat subuh jam 7 pakai kunut karena mungkin terlambat, atau berbuka puasa tapi di kafe misalnya, atau di warung-warung. Kapan sholat maghribnya? Artinya adalah ini mengingatkan kepada saudara-saudara kita orang beriman siapapun, karena kewajiban kita adalah untuk memberikan nasihat. Yang Allah lihatkan, kita pun juga ada peningkatan kualitas takwa kita, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan lainnya. Yang mungkin lisan kita masih terbiasa berkata dusta, berarti kita belum memahami hakikat puasa. Masih ada pemisahan antara puasa yang bukan sebatas meninggalkan makan minum dengan puasa yang hakikatnya meninggalkan dosa lisan, misalnya membuka aib orang lain, atau sering menyebut-nyebut ghibah. Dzikraka akhaka bima yakrah, itu definisi ghibah yang disampaikan Nabi kepada para sahabat. Dzikraka akhaka bima yakrah, engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai terkait dengan saudaramu. Sehingga kita harus hati-hati pada saat kita sedang puasa. Ingat, puasa lisan kita, puasa dari berkata ghibah, puasa dari berkata dusta, fitnah, yang merupakan dosa-dosa besar.
Sampai Nabi SAW mengatakan, siapa yang menjamin untukku antara lisannya dengan kemaluannya, aku jamin baginya surga. Menunjukkan betapa dosa lisan itu sangat berat. Namun barang siapa yang berhasil menjaga lisannya, menjaga kemaluannya, maka dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga pandangan kita. Bagaimana kita mempuasakan pandangan kita dari sesuatu yang diharamkan oleh agama kita. Memandang hal yang justru bisa mengganggu konsentrasi ibadah, khusyuk, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti mempunyai pengaruh pada saat kita secara tidak sengaja, mungkin masih rezeki. Ada sahabat yang ditegur oleh Nabi ketika di atas unta, secara tidak sengaja dia memandang ke arah wanita cantik. Lalu sahabat ini oleh Nabi dialihkan pandangannya, dan segera kata Rasul, fa'inna laka fil awal wa laysa laka fil thaniyah. Nggak apa-apa di awal, tapi kalau pandangan berikutnya, kedua, sengaja, itu yang berarti dosa. Ada pengaruh terhadap kekhusyuan kita. Oleh sebab itulah adanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, maka hakikat puasa manakala kita mampu mempuasakan diri kita dari sesuatu yang diharamkan, maksiat dan dosa-dosa. Itulah hakikat puasa. Puasa hakikatnya adalah bagaimana kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, makin patuh, makin taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan patuh tunduk taat menjauhkan atau meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali radhiyallahu anhu ditanya tentang apa itu takwa, maka beliau memberikan 4 kriteria takwa. Yang pertama, al-khauf minal jalil. Orang itu tidak akan dikatakan bertakwa dengan ketakwaannya sebenarnya sampai dia al-khauf minal jalil ada pada dirinya, takut kepada Allah yang Maha Agung. Takwa ini pada masing orang, pada setiap orang bertingkat-tingkat sebagaimana kewalian. Jadi takwa itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangannya. Takwa. Apakah orang yang sholat subuh kemudian sholat zuhurnya bolong takwa? Takwa juga. Masih ada di dalam dirinya pengagungan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya Allah kita yakin kalau orang itu mampu sholat subuh berjamaah di masjid, maka insya Allah dia akan lebih mampu sholat lainnya, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya dan seterusnya. Kenapa? Karena sholat subuh ini merupakan salah satu sholat yang sangat berat dikerjakan oleh orang-orang munafik. Afdalus salat 'ala munafiqin salatul fajri wa salatul isya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik, yaitu salat subuh dan salat isya. Sampai-sampai Nabi mengatakan, walau alimu ma fihima la atauhuma walau habwan. Andai kata orang-orang yang berat melakukan sholat subuh dan isya itu mengetahui fadilah, pahala, keutamaan yang ada pada sholat subuh dan isya, pasti mereka akan datang ke masjid, ya, meskipun harus dengan cara merangkak dari rumah masing-masing. Kalau kita bayangkan gubernur akan memberikan 1 triliun, uang itu adalah di pulau seberang penuh dengan buaya. Kita akan melakukan segala cara, ya, untuk mendapatkan duit 1 triliun itu. Ya, itu bagaimana bayangkan? Kalau kita, ya, akan memanfaatkan segala cara memperoleh 1 triliun itu,
menggunakan dengan segala macam cara, maka seharusnya untuk meraih pahala yang dijanjikan Allah lebih semangat lagi. Mengapa semangat itu tidak kita gunakan? Tidak kita pergunakan, manfaatkan pada bulan puasa yang penuh berkah. Al-khawf minal jalil membuat seorang hamba mendekat kepada Allah. Kalau kita takut kepada binatang buas, kita akan menjauhinya. Kalau kita takut bertempat tinggal di kawasan-kawasan yang rawan gempa, bencana alam, kita akan mencari tempat yang lebih aman. Kalau kita takut maling, kita akan membuat pagar pembatas rumah kita setinggi-tingginya, seserem-seremnya, sebahaya-bahayanya. Bahkan sebagian masyarakat ada yang memelihara anjing. Nah, kalau orang beriman takut kepada Allah, takut kepada neraka Allah, akan menyebabkan dia justru mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada cara lain untuk dijauhkan dari nerakanya Allah kecuali dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi semakin mendekat kepada Allah, taat kepada Allah, patuh menjalankan perintah-perintah Allah, dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti khauf min Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata beliau, takwa itu al-istiqdad liyaumir rahil, mempersiapkan bekal pulang menuju kampung akhirat. Kita semua akan ke sana. Dunia ini 60-70 tahun. Kita akan meninggalkan apa yang sudah kita nikmati hari ini, harta kita, umur kita, tempat tinggal kita, kendaraan kita, teman keluarga yang kita cintai, semua akan kita tinggalkan. Di sana masing-masing orang akan berhadapan dengan Allah, mempertanggungjawabkan perbuatannya. Wa kullun atihi, kata Allah Subhanahu wa taala, dan setiap manusia akan datang menghadap Allah masing-masing seorang diri. Tidak lagi bersama keluarga, tidak lagi berbeda. Bahkan yauma yafirrul mar'u min akhihi, orang akan lari meninggalkan saudaranya. Wa ummihi wa abihi, lari meninggalkan ayah dan ibunya. Wa sahibati wa bani, akan lari meninggalkan istri dan anak-anaknya. Lari. Kenapa? Takut akan kezaliman yang pernah ia lakukan, mungkin kepada ayahnya, mungkin kepada istrinya, mungkin kepada anak-anaknya, dituntut oleh mereka. Karena pada saat itu tidak ada orang yang lebih ingin mendapat keselamatan selain dirinya sendiri, meskipun keluarganya bahkan tidak mau dirinya sendiri celaka demi keselamatan keluarganya. Kalau memang dia harus celaka, dia akan membela dirinya. Berbeda dengan kita di dunia sekarang ini. Maka kita perlu untuk mempersiapkan bekal menuju pulang kita akhirat. Karena dunia ini, kata Nabi SAW, pun di dunia ka'indah nagori, kaidah hidup orang beriman seperti orang asing. Orang asing singgah sementara waktu. Yang kita lakukan di sini adalah mengumpulkan bekal, sholat kita lakukan, zakat, puasa, haji bagi yang mampu, dan seterusnya. Semua amal kebaikan, tidak ada yang sia-sia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, sekecil apapun kebaikan akan tercatat dalam lembaran catatan malaikat. Apalagi puasa akan diperlihatkan kepada orang yang puasa, membuat dia bergembira dan senang bukan main saat di hari kiamat nih ada puasa. Lisa'imi farhatun inda liqa'i rabbih. Orang puasa itu mendapatkan dua kesenangan. Salah satunya adalah senang ketika berjumpa dengan Allah. Kemudian yang ketiga, al-qana'atu bil qalil. Takwa itu mensyukuri nikmat yang sedikit. Kalau kita pikir-pikir, nikmat yang Allah berikan kepada kita ini sangat banyak, melimpah. Maka jangan pernah kita memandang orang lain di atas kita. Karena itu sering membuat orang, manusia itu mengingkari nikmat Allah, kufur nikmat. Maka kalau kita memandang kepada orang-orang yang lebih susah, yang lebih sulit ekonominya,
yang menderita dari tubuhnya dan sebagainya, itu akan membuat ya, kita lebih bersyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak ya, manusia itu mengorbankan sesuatu yang penting karena hanya demi meraih obsesinya, ambisinya yang tidak pernah terpuaskan. Dia meninggalkan kewajibannya sebagai seorang hamba, meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami kepada istrinya, meninggalkan dan lain sebagainya. Demi apa? Demi meraih apa yang menjadi keinginannya, dan tidak akan pernah diraih kalau Allah tidak kehendaki. Memang rezekimu sudah segini. Memang rezeki manusia itu sebelum dia dilahirkan sudah ditentukan Allah. Bikat rezeki sudah dicatatkan oleh Allah. Setiap manusia rezekinya segini. Orang itu kaya dengan kerja keras, memang sudah rezekinya segitu. Dan belum tentu kekayaannya bisa dia nikmati seumur hidupnya. Boleh jadi meninggalkan kekayaan yang kemudian menjadi warisan ahli warisnya. Lalu siapa yang menikmati? Ya, anak-anaknya, istrinya, orang lain dan sebagainya. Istrinya mungkin dikawini oleh orang lain. Mungkin hartanya sudah pindah tangan dan sebagainya. Apa yang dibawa? Yang dibawa kalau misalnya orang itu tidak mengerti hakikat kehidupan dunia sebagai bekal menuju kehidupan akhirat, dia akan kosong yang dibawa. Tidak ada yang dibawa yang lebih bermanfaat, berguna untuk kita selain daripada iman dan amal soleh. Kemudian ya, yang keempat terakhir, takwa itu apa namanya, asyukur qalil, saya lupa ya. Al-amal bitanzil, masya Allah. Terima kasih. Al-amal bitanzil, mengamalkan Al-Quran. Al-Quran ini intinya adalah ada larangan, ada perintah. Cerita-cerita, kisah-kisah tentang umat-umat terdahulu sebagai satu pembelajaran buat kita. Kenapa kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, ya, Fir'aun, Haman dan sebagainya dibinasakan? Padahal mereka adalah orang-orang yang kuat, bangsa-bangsa yang luar biasa kemajuannya pada saat itu, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah tidak memandang seberapa tinggi kekuasaan, seberapa banyak kekayaan, seberapa melimpah jabatan dan sebagainya. Yang dipandang iman. Oleh sebab itu Musa diabadikan melawan Fir'aun, Nabi Musa mengalahkan Fir'aun, Nabi Ibrahim ya, menundukkan Namrud dan sebagainya. Itu semua jadi pembelajaran bahwa yang paling penting buat orang beriman dalam kehidupan ini adalah iman. Seandainya parameter orang yang sukses dalam pandangan agama adalah kekayaan, kita adalah orang-orang yang paling tidak beruntung nasib. Tapi beruntunglah, kekayaan yang sebenarnya adalah iman, keberuntungan yang sebenarnya adalah takwa. Sehingga ya, meskipun orang itu hidupnya miskin, kondisinya terlunta-lunta, asal dia punya iman, takwa, amal soleh, itu adalah yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling sukses, yang paling mulia, yang paling tinggi di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang sukses, meraih orang-orang sebagai orang-orang yang bertakwa pada bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil makanan.